Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, yang kami sembah dan percaya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup kami adalah sebuah media di mana kami boleh melatih ucapan syukur kami menjadi sebuah pola hidup agar kami tidak terfokus pada hal-hal yang tidak kami harapkan, yang buruk terjadi, dan kehilangan-kehilangan yang selalu ada dalam perjalanan hidup kami. Biarlah roh ini akan boleh senantiasa kami develop, kami kembangkan, agar setiap hari kami boleh menikmati kehidupan dengan ucapan syukur kami. Terpujilah namamu, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi sahabat-sahabat doa. Saya minta izin share ya. Oke. Jangan lupa series kita satu pekan ini untuk membangun kemampuan Anda dalam praktek kehidupan sehari-hari yang tentunya berkaitan dengan iman yang kita yakini. Baik, kita masuk di grateful receiving ya. Saya berikan sebuah hasil penelitian. Saya mengikuti brain seminar. Sebenarnya itu workshop juga di IAS waktu yang lalu saat saya tiba 2016 di AUP. Kebetulan sekali ada seminar yang dilakukan oleh North American Division berkaitan dengan brain, dan mereka mengundang Ann Taylor. Anda mungkin boleh searching di website beliau anntaylor.org ya. Jadi Anda bisa dapatkan semua hasil penelitian tentang otak, dan salah satunya adalah tentang bersyukur. Ya, saya tahu kita ini punya kebiasaan selalu bersyukur kalau ada sesuatu yang kita terima, tapi itu yang kita harapkan dan kita expect itu terjadi. Manusia itu cenderung menolak untuk bersyukur dalam kondisi yang susah. Nah, saudara-saudara kita di Manado ini sedang ada bencana dan masalah. Waktu itu terjadi, saya kebetulan lagi research study dan itu 1:30 subuh. Ya, saya coba ambil break untuk karena duduk terus membaca terus. Kemudian saya ambil cellphone, baru cek messages, masuk di grup keluarga, video-video yang di posting. Ya, ada teman-teman juga di grup umum memposting tentang video-video banjir. Ya, hati saya tersentak waktu lihat. Kemudian saya bangunkan istri karena beliau sudah tidur lebih awal. Lalu saya minta beliau untuk ngecek keluarga di Ratahan. Karena kami berencana untuk cuti di sana tanggal 6 Oktober bulan depan. Lalu untungnya tidak ada masalah. Secara normal, ekspresi saya yang pertama adalah saya bersyukur. Tapi saya sudah membiasakan diri, kalaupun misalnya ada sesuatu yang terjadi, saya pun bisa mengontrol kepanikan. Dan itu tidak instan, saudara-saudara. Saudara sudah harus bisa latih untuk bersyukur meskipun kondisinya tidak Anda harapkan. Dan di pelajaran yang saya ikuti di Brain Function Seminar yang lalu, beliau memaparkan sebuah hasil penelitian tentang pola denyut jantung berkaitan dengan bersyukur. Anda lihat nih, ya, pola denyut jantung orang yang bersyukur.
Anda lihat dia punya grafik, diagram, itu polanya konsisten. Ya, naik turunnya itu seperti ya hampir rata lah gitu. Maksudnya konsisten. Ya. Tapi coba Anda perhatikan pola jenuh jantung orang yang frustasi, stres, depresi, ada rasa takut dan lain sebagainya. Anda lihat polanya itu tidak beraturan. Ya, ini memang sudah diteliti sekian lama. Dan tentunya beliau baru memaparkan waktu di brain seminar yang kami ikuti pada waktu yang lalu. Cuma pagi ini saya ingin menekankan sebuah kebiasaan yang mungkin sebagai orang Kristen justru kita lupa untuk menjadikan itu juga sebagai lifestyle. Ya, karena ini juga berkaitan dengan kesehatan jantung, maka saya perlu memotivasi Anda untuk self-aware jika dalam kehidupan Anda dan saya, setiap hari saya harus tekankan bahwa ini harus dilakukan setiap hari. Anda perhatikan ini kutipan yang saya ambil di Things We Forget, Blogspot. Each day is a gift. Be grateful, be useful. Ini saya tertarik kenapa dia tambahkan be useful. Ya, kalau Anda perhatikan kita punya statement untuk grateful receiving itu I receive the gift that it's over. Whatever yang ditawarkan oleh dunia, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus menerimanya apa adanya. Namun saat ada kalimat be useful, saya terus berpikir bagaimana caranya kita untuk menjadi berguna saat satu peristiwa terjadi, kita tidak bisa bersyukur. Rasanya kalau kita mau bikin survei, maka tidak ada orang yang useful kalau dia tidak bersyukur tiap hari. Paling komplain, mengeluh, ya. Lalu mungkin jadi tidak useful karena hari itu dilalui dengan marah-marah, komplain, kadang kita bisa menyalahkan orang, dan tugas-tugas yang kita lakukan hari itu juga mungkin jadi terbengkalai karena bawaan perasaan yang tidak menentu oleh karena ada ekspektasi sesuatu yang sudah harapkan terjadi. Nah, menarik juga karena Oxford menjelaskan kata grateful ini adalah sebagai menunjukkan apresiasi kebaikan, whatever kindness yang dialami. Namun itu dibagi dalam konteks cuman feelings, ya. Tapi kalau bersyukur itu adalah sebuah tindakan. Ya, unik juga nih, karena kalau kita cuman terfokus pada perasaan lalu tidak melakukan sesuatu dengan perasaan yang kita ekspresikan, maka itu jadi tidak merupakan tindakan. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat yang saya akan berikan ini sudah sering mungkin Anda baca, ya. Tetapi ada beberapa tipe orang yang menghafal ayat ini hanya mengasosiasikan dengan hal-hal terbaik yang mereka alami, kebahagiaan yang mereka jalani, dan lain sebagainya. Tapi lupa bahwa ini juga sebenarnya adalah tujuan hidup di mana Allah menginginkan Anda melakukan ini setiap hari. Ya, ada yang bisa tebak kira-kira sebelum saya tampilkan? Ada yang mungkin menjadikan ini sebagai ayat hafalan? Belum dapat gambaran ya, belum dapat bayangan ya? Belum. Oke, sederhana sekali. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan menariknya, dalam seminar itu ayat ini juga dikutip oleh Ann Taylor. Ya, mengucap syukurlah dalam hal apa? Segala hal. Segala hal. Jadi Anda tidak bisa klasifikasikan ini hanya diasosiat dan hubungkan dengan hal-hal yang Anda sukai, yang Anda pikir akan membuat Anda bahagia,
tidak ada kaitannya dengan kesulitan, masalah, dan bahkan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Karena ayat ini menegaskan ini harus dilakukan dalam segala hal. Whatever the situation, apapun situasi dan kondisinya. Mau dia baik, mau dia buruk. Satu hal yang di-attach, yang ditempelkan di nasihat ini adalah, Anda perhatikan, this is God's will. Ini adalah kehendak Allah. Kalau Anda percaya kepada Tuhan dan meyakini, mendasari iman Anda kepada Allah, maka Anda pasti harus menuruti semua kehendaknya. Jadi jangan cuma expose 10 hukum, hari Sabat jadi yang dominan, menurut orang tua menjadi sebuah keharusan, dan Anda pikir 10 hukum adalah satu-satunya pola untuk mengikuti kehendak Allah. No, enggak cukup sampai di situ. Ya, dalam perjalanan hidup Anda mungkin tidak terlalu hafal 10 hukum. Ya, kadang-kadang ada anak-anak yang bahkan melanggar hukum kelima. Orang tua disakiti, dikecewakan, mereka sekolah tidak serius. Ya, orang selesai 3 tahun, mungkin 4 tahun, tapi anak Anda mungkin 7-8 tahun. Lalu bagaimana Anda mau bersyukur dalam kondisi demikian? Ya. Kemudian anak-anak minta sesuatu, orang tua mungkin tunda, tidak kasih saat itu. Terus mereka emosi dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bersyukur dalam kondisi tersebut? Lalu mungkin anggota keluarga kita sedang sakit parah, dan kita sudah berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan. Lalu kita buat sebuah program dan event. Kita berharap ada donatur, ya, atau acara event ini akan berhasil. Lalu tiba-tiba ada kendala di tengah jalan. Bagaimana Anda bisa bersyukur dalam kondisi tersebut? Tapi Anda tidak punya pilihan lain. Why? Because that is God's will. Itu adalah kehendak Allah. Ya. Kalau saya mau pikir-pikir perjalanan hidup saya, mulai saya kerja dari tahun 93, lalu bicara soal polemik dalam konteks organisasi gereja dan pelayanan, maka jujur saja saya sudah lalui banyak hal, melalui banyak intrik. Ya, ini teman-teman akan menghadapi KLB, kami juga akan mengadakan pemilihan, ya, untuk mengharapkan sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita pikir seharusnya terjadi. Tidak selamanya terjadi demikian, saudara-saudara. Dan Anda harus bersiap. You have to be prepared. What the worst case lah istilahnya. Yang terburuk Anda harus siapkan. Karena ini adalah ujian untuk sebuah attitude, sebuah perilaku. Apakah kondisi dan situasi yang Anda jalani itu akan mengubah karakter Anda, mengubah integritas Anda. Ada banyak teman-teman klien saya di Filipina yang kalau bicara awal-awal mau curhat selalu bilang, Sir, Uncle, Pastor, ya, Tatai, I cannot believe it, saya nggak percaya ini terjadi semuanya. Pertanyaannya selalu, why this is happening to me? Ya, kenapa ini terjadi sama saya? Saya lagi ada masalah, belum satu selesai, ditambah lagi satu yang lain, menambah saya punya stres dan bahkan mengarah kepada depresi. Tapi mana yang mau Anda pilih sekarang? Menggerutu, komplain, mengeluh, akan membuat Anda punya perasaan semakin parah. Ya, dan mungkin kondisi akan jadi lebih parah. Masa depan Anda pun mungkin akan jadi lebih buruk jika Anda tidak memilih untuk bersyukur, kemudian merefleksikan diri apa yang harus dilakukan. Ya, hal-hal ini merupakan challenge, tantangan bagi kita. Tidak terkecuali mau Anda itu posisinya seorang pemimpin, pengusaha, ya, peristiwa buruk itu akan terjadi kepada siapapun, tidak melihat jenjang ekonomi atau strata pendidikan. Ya, Anda dan saya dalam semua kapasitas akan selalu menghadapi peristiwa buruk dalam hidup.
Dan kalau Anda adalah tipe orang yang terbiasa komplain, ya, mengeluh, ya karena mungkin Anda sudah rencanakan hidup Anda tahun sekian, berapa sekian, saya berharap Anda kalau searching di internet atau di sosial media, banyak tuh orang punya dreams, ya, berharap menikahnya di tempat yang indah, yang biasa orang lakukan, entah di Bali atau di Jakarta atau di Venesia, ya, dan lain sebagainya. Harapannya itu indah dan besar. Kita berharap KKR berjalan dan banyak orang menerima Kristus. Kita berharap rumah tangga kita bahagia dalam kurun waktu beberapa periode ke depan. Kita berharap anak-anak kita berhasil dalam pendidikan mereka, lalu kemudian bekerja berdasarkan ekspektasi mereka akan bekerja di sini. Ya, tapi banyak hal, dalam banyak kasus ada anak-anak yang orang tuanya demands ambil jurusan ini, akhirnya kerjaannya di bidang yang lain, ya. Dan ada banyak anak-anak yang stres juga karena ada 1-2 student di AUP yang menyaksikan kepada saya. Sebenarnya ini bukan jurusan yang dia pilih, tapi ini karena ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi kasihan anak ini. Jadi dia stres meskipun dia harus berjuang tiap hari untuk jurusan yang dia tidak pilih, tapi itu adalah pilihan orang tua. Tapi dia punya komitmen untuk tetap menyelesaikannya dengan baik. Namun setelah dia tamat, kemudian orang tuanya bersyukur, tapi dia harus sampaikan kepada orang tuanya begini, Papa, Mama, mohon maaf, kali ini saya akan mencari pekerjaan di tempat yang lain. Saya sudah penuhi kehendak Mama dan Papa untuk menyelesaikan studi dengan course yang dipilih. Tetapi saya harus menentukan pekerjaan yang memang saya minati. Jadi selama dia bekerja, saat yang sama dia ikut workshop, study yang dia interest, ya meskipun itu tidak lagi dalam konteks kuliah, tapi sekedar skills untuk mengimprove, menambah kemampuan dia untuk interest yang dia sedang pilih. Dan memang orang tuanya ya sedih ya, tetapi kesuksesan anaknya kemudian jadi sebuah alasan untuk orang tuanya jadi bersyukur, namun menyesal juga ya karena kasihan. Dia pikir selama bertahun-tahun ini anak disuruh belajar kayak gini, padahal dia nggak tahu bahwa setiap hari ini anak bergumul di kampus. Ya, cuman ya, itu hanya segelintir cerita di balik dari banyak hal yang kita harapkan terhadap anak-anak kita. Jadi saya ingin Anda untuk merubah pola pikir berkaitan dengan kebiasaan ini yang merupakan kehendak Allah yang harus kita lakukan setiap hari. Salah satu benefit ya, keuntungan untuk bersyukur ini juga diungkapkan oleh Melody Beatty. Kalau Anda searching di internet, dia adalah penulis buku. Namun ada satu peristiwa yang membuat dia merubah dia punya pola pikir. Peristiwa itu adalah saat anaknya yang berumur 12 tahun kecelakaan di ski, waktu bermain ski, dan meninggal. Dan dia mengungkapkan statement ini. Syukur membuka kepenuhan hidup. Ternyata apa yang kita miliki menjadi cukup, lebih banyak lagi. Dan bersyukur itu akan mengubah penolakan menjadi penerimaan, kekacauan menjadi ketertiban, kebingungan menjadi kejelasan. Anda cobalah compare semua kontradiksi ini. Kalau Anda sedang melakukan merespon dengan bersyukur, gantinya sebaliknya, ya. Anda mungkin akan menolak banyak hal dan tidak bisa menerima kenyataan hidup. Di masa pandemik ini banyak orang teruji untuk rasa syukur ini. Agak susah dan sulit untuk dipraktekkan. Itu kalau belum terbiasa. Tapi saya pastikan jika Anda melakukan hal ini lalu menjadikan sebuah habits menjadi karakter. Penelitian telah menunjukkan bahwa rasa syukur, grateful ini
memberikan kemampuan menangkal rasa takut. Ya, itu juga meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, problem solving skills, dan juga meningkatkan kesehatan Anda. Lihat jantung tadi ya. Sikap bersyukur mendorong keselarasan pikiran, emosi, dan perasaan untuk meningkatkan rasa syukur tersebut setiap hari. Ini adalah sebenarnya statement dari M. Taylor yang dia post, yang dia kutip di seri seminarnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, there is always something to be thankful for. Ya, bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Ingat, bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Ini Oprah punya statement ini, saudara-saudara. Anda akan sadari akan memiliki lebih banyak. Jika Anda konsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Saya berikan sebuah ilustrasi. Setiap kali kalau bicara soal ini, pertanyaan saya pertama adalah, apa hal yang paling dominan, paling penting dalam hidup Anda yang bisa menjadi sebuah alasan untuk Anda bersyukur? Ya, saya bisa hitung dengan jari orang bersyukur karena nafas hidupnya. Ya, bisa dihitung dengan jari. Mereka bersyukur itu selalu dikaitkan dengan apa yang mereka terima. Ya, padahal lihat diri mereka sendiri, sebenarnya kalau mau dibikin checklist, banyak sekali yang harus bersyukur. Anda bersyukur punya jantung yang masih bisa berdetak, Anda masih bersyukur punya paru-paru yang masih bisa memompa oksigen ke seluruh tubuh, Anda bisa bersyukur dengan ginjal yang masih berfungsi, orang setengah mati harus cuci darah, ya, bersyukur karena mata yang masih berfungsi, mulut yang masih bisa berbicara, hidung yang masih bisa menggunakannya untuk penciuman, ya, tangan dan kaki yang bisa dipakai untuk melakukan sesuatu. Banyak hal yang Anda kalau mau checklist satu-satu, details dengan semua anatomi tubuh Anda, rasanya panjang itu list. Ya, mulai dari proses penyebaran darah lewat pembuluh darah, ya, jari-jari Anda, sistem sel saraf, ya, apalagi Anda punya kulit, ya, di-create sedemikian rupa untuk menangkal radiasi sinar ultraviolet, ada semacam lapisan-lapisan yang memang difungsikan untuk memfilter supaya Anda tidak mendapatkan kanker kulit yang dan lain sebagainya. Rambut yang berfungsi untuk memberikan sebuah temperatur untuk kepala Anda agar supaya otak Anda bisa berfungsi dengan sehat. Masih banyak hal, saudara-saudara. Dan saya terus ingat apa yang diungkapkan oleh Nick Vujicic. Kalau Anda pernah saksikan videonya, ini pernah viral sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Anda perhatikan statement yang dia ungkapkan. Saya tidak pernah bertemu seseorang yang marah dan tidak bahagia yang tidak bersyukur. Atau saya tidak pernah bertemu dengan seorang yang bersyukur yang tidak bahagia dan pemarah. Ya, mau dipikir-pikir statement ini menarik juga ya. Rasanya kalau ketemu orang yang marah dan tidak bahagia, lalu kemudian dia tidak bersyukur, sebenarnya nggak masuk akal. Sebaliknya pun demikian. Jadi ini kayak indikator gitu loh. Ya, kalau Anda bilang Anda bersyukur, baru Anda pemarah dan tidak bahagia, nggak masuk akal rasanya. Oke, mungkin ini sebagai ini aja lah, maksudnya untuk pemicu, motivasi agar supaya Anda bisa menjadi seorang individu yang dipenuhi rasa syukur dalam menjalani kehidupan Anda. Slide terakhir saya, ini challenge, ya, challenge. Renungkanlah, buatlah catatan bersyukur Anda ketika hidup Anda sedang tidak nyaman. Anda catat satu-satu, tapi pas catat, lalu Anda refleksi diri di mana posisi Anda untuk bersyukur di situasi yang tidak nyaman tersebut. Lalu kemudian Anda berdoa kepada Tuhan, lalu
pertimbangkan dua opsi antara memilih untuk bersyukur kenapa Tuhan izinkan itu terjadi, dan ada semacam benefit kenapa Anda harus memilih bersyukur di situasi tersebut. Lalu Anda lihat alasan apa Tuhan menempatkan itu di tulisan Rasul Paulus. Kalau mau dipikir apa yang dilakukan oleh Yesus dalam perjalanan hidupnya, rasanya kita juga bisa tempatkan bagaimana Yesus bisa melaluinya. Ya, ending-ending harus disalib. Ya, anak raja, juru selamat kita yang kita sembah. Tapi ending-endingnya ya kita bisa dibully oleh orang karena percaya kepada seseorang yang menderita. Ya, tetapi ya saya tetap bangga, saya tetap bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan. Ya, renungkan kembalilah semua checklist Anda, lalu ingat ayat yang kita pernah singgung beberapa waktu yang lalu, Roma 8 ayat 28. Lalu kemudian cobalah lihat perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan Anda kemudian. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga ini menolong kita untuk mendevelop sebuah skills berkaitan dengan iman yang kita percayai, berkaitan dengan grateful receiving, ya, menerima dengan pengucapan syukur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Terima kasih untuk roh bersyukur yang kembali Tuhan ingatkan bagi kami untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami, meskipun ada banyak peristiwa yang tidak kami harapkan terjadi, yang mencobai kami untuk tidak mensyukurinya dari kacamata bagaimana Allah menginginkan kami untuk merespon dengan bijaksana. Semoga pelajaran pagi ini akan menolong kami menjadi individu yang lebih bersyukur setiap hari. Dan dalam kondisi sulit apapun ini akan mempersiapkan kami menghadapi masa kepicikan Yakub dengan tidak khawatir, dengan tidak rasa takut, namun dengan ekspektansi bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu dan Dia akan menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Inilah doa dan pengharapan kami, berkati kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami dan keluarga yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.